Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Fabrizio Romano ya. Ini terkait dengan Ruben Amorim. Dia mengatakan kalau intensitas atau intensity is a crucial word, atau intensitas ini merupakan kata-kata yang sangat krusial yang disebutkan oleh Ruben Amorim, di mana Ruben Amorim ini ingin membangun Manchester United dengan menggunakan intensitas. Artinya dia menginginkan bahwa skuad Manchester United ini bermain juga dengan intensitas yang tinggi. Nah, kalau gua buka ya, menurut KBBI, nih artinya sebenarnya apa sih? Intensitas adalah tingkatan atau ukuran yang intens. Intens bisa menunjukkan sebuah kekuatan. Intensitas juga berarti kuat, keras, atau hebat. Di sisi lain, intensitas juga dapat diartikan keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan kesungguhan hatinya dalam melakukan suatu kegiatan. Ini juga bisa dikatakan apa yang dimaksud dengan intensitas, atau melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang optimal. Sementara dalam sepak bola ya, menurut gua secara ringan amatiran, intensitas ini berarti memang ya bermain dengan determinasi yang tinggi, bermain dengan kekuatan yang tinggi, bermain dengan konsentrasi yang tinggi, duel juga ya berusaha untuk dimenangkan, kecepatan terutama dalam transisi. Menurut gue kurang lebih seperti itu ya. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue artikan. Dan terkait dengan intensitas itu, Fabrizio Romano juga memberikan contoh ya, atau dia memberikan pendapat bahwa pemain seperti Christian Eriksen ini bisa jadi akan meninggalkan Manchester United mungkin di musim dingin nanti, atau di musim panas nanti ya, karena dinilai akan kesulitan untuk bisa mengikuti permainan dengan intensitas yang tinggi. Nah, di sisi lain kalau gua buka dari ESPN, di mana Rob Dawson ini korespondennya juga menuliskan artikel dengan judul 4 masalah yang harus diselesaikan Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United ya. Di salah satu paragraf, dia menuliskan kalau salah satu kunci kritik terkait dengan Erik ten Hag selama 2,5 tahun adalah fans ini kesulitan untuk melihat apa sebenarnya rencananya dengan timnya. Dia nampak kesulitan untuk bisa mengimplementasikan sepak bola yang cepat dengan intensitas yang tinggi, sepak bola dengan intensitas yang tinggi, yang membuat dia sebenarnya sangat sukses di Ajax. Ini menarik ya, bagaimana sebenarnya Erik ten Hag menurut Rob Dawson di Ajax ini sebenarnya sukses, sama seperti Ruben Amorim juga sukses di Sporting CP. Dan ini yang membuat bagaimana tim Manchester United-nya ini tanpa identitas permainan yang jelas. Ada beberapa penerimaan di antara atau pengertian ya di antara supporter dari Manchester United kalau Ruben Amorim ini akan menghadapi tugas yang besar di bulan-bulan pertama dari periodenya di Manchester United. Tapi kalau dia bisa menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip taktik berupa pressing yang agresif dan juga garis pertahanan yang tinggi di pertandingan secara lebih reguler, ini akan membuat dia mendapatkan kredit yang lebih banyak, walaupun mungkin hasilnya tidak langsung mengikuti. Sepertinya Ruben Amorim harus beradaptasi gayanya dengan Premier League, juga dengan para pemainnya yang tersedia. Tapi gaya permainan yang jelas akan membantu dia untuk bisa memenangkan fans secara cepat. Nah, ini menarik ya, bagaimana Ruben Amorim sebenarnya ada persamaan kalau ditulis dari ESPN, Rob Dawson, bahwa tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano juga ya, bahwa Ruben Amorim ini ingin bermain dengan sepak bola intensitas tinggi, di mana Erik ten Hag pun juga di Ajax demikian, dan dia ingin membawa permainan tersebut di Manchester United namun tidak berhasil. Nah, yang menarik juga ESPN menulis yang penting nampaknya
di sisa musim ini, masih sekitar berapa bulan lagi? 6-7 bulan lagi. Ini bagaimana Ruben Amorim bisa membuat skuadnya memperlihatkan pola permainan yang jelas. Walaupun hasilnya masih belum bisa nih. Gua sih kayaknya sepakat ya dengan hal ini gitu ya. Artinya begini, datang di tengah musim ini bukan periode yang mudah. Apalagi dengan keterbatasan skuad yang ada. Nah, Ruben Amorim didatangkan ke Manchester United menurut gua memang karena karena apa yang ditunjukkan dengan Sporting. Salah satunya jelas bagaimana situasi 3-4-3. Lalu gaya permainan dengan garis pertahanan yang tinggi, pressing juga yang ketat, yang tinggi, intensitas juga yang tinggi. Tapi Ruben Amorim juga mengungkapkan bahwa dia tidak bisa mengopi atau menjiplak apa yang dilakukan di Sporting ke Manchester United. Tadi di artikel di ESPN juga mengatakan Ruben Amorim ini harus beradaptasi dengan kompetisi, dengan para pemain yang tersedia ya. Karena bulan Januari nanti nampaknya tidak akan banyak pergerakan yang akan dilakukan untuk mendatangkan pemain ataupun juga melepas pemain. Baru mungkin musim panas tahun depan, dan seperti periode musim panas yang kemarin ya, artinya pergerakan bursa transfer, bisa jadi ini akan dimulai dengan melepas pemain dulu, terutama yang kontraknya selesai. Nah, kalau gue lihat ya dari Transfermarkt, pemain-pemain yang kontraknya selesai di musim panas tahun 2025 ini ada Tom Heaton, Johnny Evans, lalu ada Christian Eriksen, lalu setelahnya sebentar, gue sambil ada Christian Eriksen, ada Harry Maguire, ada Victor Lindelof. Dan sebenarnya ada juga Amad Diallo, tapi Amad Diallo ini disebutkan memang sedang dalam proses untuk diperpanjang kan kontraknya. Nah, dari pemain-pemain yang tadi, kalau gue lihat faktor usia ya, Tom Heaton 38 tahun, Johnny Evans 36 tahun, Christian Eriksen 32 tahun, Harry Maguire 31 tahun, Victor Lindelof 30 tahun, besar kemungkinan pemain-pemain ini yang akan lepas. Harry Maguire, by the way ya, ini ada opsi untuk perpanjangan 1 tahun lagi. Gua nggak tahu apakah opsi ini akan diaktifkan atau tidak. Menurut gua peluangnya 50%, 50%. Tergantung nanti bagaimana bagaimana dia bisa meyakinkan Ruben Amorim kalau dia bisa masuk di skemanya. Dan di sisi lain juga kalau Ruben Amorim ataupun Harry Maguire ya ingin tetap berada di Manchester United. Kalau tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano, Christian Eriksen nampaknya akan lepas ya karena dilihat susah untuk mengikuti intensitas yang tinggi. Johnny Evans bisa jadi juga seperti itu. Victor Lindelof juga menurut gue punya peluang untuk selesai di Manchester United ya. Kalau gue panjangkan sedikit, di musim panas tahun 2026 di situ ada Casemiro, di situ ada Tyrell Malacia, di situ ada Dan Gore, di situ ada Ethan Whitley. Nah, ini juga menarik ya, apakah Casemiro akan diperpanjang atau kalau lepas di musim panas nanti, pun juga seorang Tyrell Malacia. Tapi balik lagi terkait dengan situasi Ruben Amorim, jelas dia menyebutkan secara tegas intensitas itu merupakan kunci permainan dari Manchester United yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Secara teknis individu pemain menurut gua tidak ada masalah bagi skuad Manchester United seperti sebenarnya ya periode-periode sebelumnya, karena gua melihat misalnya setelah Ole Gunnar Solskjaer selesai lalu Ralf Rangnick masuk, Bapak gegenpressing yang pada saat itu banyak sekali pertanyaan, bisa tidak nih skuadnya menerapkan gegenpressing, banyak melakukan pergerakan di atas lapangan terutama kegiatan pressing. Ternyata di pertandingan awal bisa, tapi secara konsisten perlahan itu menurun ya. Lalu dinamikanya naik dan turun. Dan menurut gua bisa jadi ini juga yang akan terjadi dengan tim Ruben Amorim sampai dengan akhir musim nanti. Artinya mereka pemain sepak bola dengan skill yang bagus rata-rata ya di Manchester United. Untuk beradaptasi dengan sistem ini menurut gua secara jangka pendek banget
dari satu pertandingan ke pertandingan lain bisa jadi tidak ada masalah. Tapi konsistensi setelahnya nih, setelah jadwal nanti akan semakin ketat, ada situasi fisik mungkin yang belum terbiasa, di mana ini kan juga intensitas yang tinggi biasanya membutuhkan juga ketahanan fisik yang bagus. Nah, bagaimana nih kondisi fisik kebugaran dari pemain Manchester United saat ini? Memang Ruben Amorim juga membawa beberapa staff ya, yang terkait dengan situasi fisik dan juga performance, tapi menurut gua ya mungkin bisa menganalisa, tapi bagaimana dia bisa merubah keadaan ini dengan cepat, dengan pendek, menurut gua di situ tantangannya. Beda misalnya kalau dia memiliki satu preseason, nah ini mungkin lebih longgar keadaannya untuk memperbaiki, sehingga ya sama seperti yang tadi dikatakan oleh ESPN, bagaimana paling tidak bisa membuat fans ini melihat bahwa ada pola yang berbeda, pola yang lebih jelas di permainan Ruben Amorim. Walaupun dua hal, konsistensi dari permainan tersebut belum bisa secara tinggi, artinya bisa diterapkan secara bagus, dan juga hasil belum bisa mengikuti. Nah ini menurut gua mungkin bisa jadi itu keadaannya. Tapi nggak masalah ketika Ruben Amorim sekali lagi bisa memperlihatkan kerangka permainan yang jelas, walaupun tidak secara konsisten dan walaupun hasil belum bisa mengikuti hasil positif, ya menurut gua ini akan memberikan optimisme bagi fans, terutama untuk menyambut musim depan. Nah, ini berarti apa? Musim ini ekspektasi mengenai posisi Manchester United di Premier League, juga di kompetisi-kompetisi yang diikuti, nampaknya harus disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana mau Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.